warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil santai aja ya. Sekarang kita ngomong santai sambil cerita-cerita ya. Ana kembali lagi tentang pembahasan sanad tadi ya. Ini ada sedikit laporan daripada asatiz tentang pembahasan sanad. Jadi kalau kita merujuk ke awal-awal Syekh Bil'id memberikan sanad itu, dulu Masya Allah sangat ketat sekali dulu masalah pemberian ijazah itu. Jadi ana sendiri di Khariqah itu pernah menulis Hilyah Syarifah itu sampai 13 kali 14 kali ulang. Satu kertas besar itu. Sampai 13 kali 14 kali, dan sebelum diijazahkan dulu, ijazah kami itu diserahkan kepada murid-murid senior dulu Syekh Bil'id, bahkan ke Ustaz Halim, Ustaz Alim, Ustaz Zainuddin, Ustaz Emno dulu. Coba lihat ini ijazahnya. Coba antum munakasyahkan antara antum apa yang ada kekurangannya. Jadi segitunya ya masalah ijazah. Jadi kami mohon juga kepada thalabah di sini nanti itu jangan terlalu untuk menuntut ijazah. Ustaz, ana mau alatul, ana mau ijazah. Oh, enggak bisa, antum tak buduna sanad wala tak buduna ilm. Enggak boleh kayak gitu. Ya, kalau antum betul-betul layak untuk mendapatkan ijazah, ya haram bagi gurunya tidak memberikan ijazah. Ya, fa'ati kulli dzahaq, a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Kalau bukan haknya, zalim juga bagi gurunya memberikan ijazah kepada dia. Zalim gurunya kalau kayak gitu. Ya, kita Afanin punya standarisasi, kita Afanin punya standar. Ya, jadi kalau guru-guru sudah yang mana muridnya sudah selesai dan layak untuk mendapatkan ijazah, kalau bisa dimunakasyahkan dulu dengan guru-guru yang lain. Ini murid ana Ustaz, kira-kira menurut antum gimana? Sudah cocok dapat ijazah atau belum? Harus dimunakasyahkan. Karena kita nggak mau nanti ada orang-orang selain daripada manhaj Hamidi yang mengikuti manhaj Hamidi ini mengatakan apa itu manhaj baba yuhibbu aulad itu. Ada yang mengatakan demikian dulu, ya. Apa ini manhaj baba yuhibbul aulad ini? Coba lihat itu jaudah kualitas ijazahnya aja kayak gitu, tulisannya kayak gitu. Nah, itu akan malu nanti gurunya sebenarnya yang memberikan ijazah itu. Ya, jadi seperti anak katakan tadi di awal, insya Allah kalau antum istiqomah, ya, innallah yuhibbu amalan idza amila amalan ayutqinahu. Ya, Allah mencintai seseorang apabila dia melakukan suatu kegiatan, dia betul-betul itqan dengan kegiatan itu. Itu yang Allah cintai, dan itu kita terapkan dalam sanad kita. Ya, jadi kita Afanin punya standarisasi untuk memberikan ijazah. Jangan pikir kalau antum sudah mau alatul, antum bisa memaksakan guru untuk memberikan ijazah, itu nggak boleh. Dan Syekh mewasiatkan nggak boleh seperti itu. Bahkan dulu tahun 2000 masa Sayyid Ustaz Athar tahun berapa itu? 2016 kita yang dari Afanin pernah mengirim ijazah ke sana, ke Jakarta di bulan Ramadan ketika Ustaz Said pulang dulu. Itu ada yang ditolak, ada marfud kata beliau. Ini nggak saya kasih rekomendasi kata beliau. Ini harus diulang. Padahal sudah kita kirim ke Jakarta. Jadi kepada guru-guru pesan kita, kalau misalnya muridnya sudah sampai penulisan ijazah, itu mohon dimunakasyahkan dengan guru-guru yang lain. Kita memelihara jaudah kita. Dan saya yakin insya Allah, ana yakin, pendiri-pendiri sebelumnya yakin juga bahwasanya Afan ini akan terus berlanjut insya Allah dengan adanya jil-jil yang akan datang insya Allah. Ya, saya yakin insya Allah. Kami yakin itu. Kalau ana pulang, Ustaz Fauzan pulang, Ustaz Nizar pulang selanjutnya, ya pasti akan ada yang melanjutkan insya Allah. Karena Afanin ini didirikan atas keikhlasan, didirikan semua atas keikhlasan para pendirinya, dan ana saksi itu. Dulu kita tidak pernah mengambil 1% pun, nggak pernah. Satu kirash pun kita nggak pernah mengambil daripada thalabah. Karena alhamdulillah kita itu dulu belajarnya di Roba'ah, di Ijmi Orwil Kairo, langsung di kantor Ijmi. Kita nggak sewa tempat. Jadi gurunya bagaimana? Gurunya pun kita nggak ngambil. Alhamdulillah dapat istilahnya ihsan dari Ijmi untuk biaya transportasi guru. Alhamdulillah pun dulu transportasi nggak terlalu mahal. Mau kemana-mana kita cuman gini. Ya bahkan nus gini dulu. 80 coret itu nus gini bahkan. Ana pernah naik nus gini itu 80 coret. Ya, kalau sekarang kan sudah mahal.
Jadi kalau sekarang sudah mahal dan sudah ada penyewaan tempat, jadi yang diambil itu pun bukan untuk guru. Yang diambil itu pun bukan untuk guru, itu untuk sewa tempat. Ya, untuk sewa tempat dan khas Afanin untuk alat-alat dan sebagainya. Insya-Allah, karena kita berdiri atas dasar keikhlasan, kita berdiri atas dasar kekeluargaan, kita yakin insya-Allah Afanin ini akan berlanjut sampai bila-bila, kata orang Malaysia ya. Insya-Allah. Baik. Itu masalah sanad ya, anda tekankan harus betul-betul kita mempertahankan jaudah, bukan kita mempertahankan kualitas, bukan kuantitas ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Kalau Allah ya melihat siapa yang banyak amalannya, sungguh orang kaya yang akan masuk surga, tapi bukan siapa yang inna akramakum indallahi atqakum. Begitu juga dalam pemberian ijazah kita, jaudahnya yang kita perhatikan, bukan aksar. Oh, yang penting ana bisa memberikan ijazah banyak-banyak bagi murid ana, enggak. Itu pesan kita kepada guru-guru Afanin itu ya. Kemudian anda mau kombinasikan antara niat doa dan dalam setiap goresan pena. Nah, ini enggak tahu nih. Anda pas baca cerpen udahlah, kasih judul ini aja kan. Jadi kita berhubung di bulan Ramadan ini. Ya, di sini adalah bulan doa. Ayat doa tadi sebagaimana dibacakan oleh qari tadi di awal, ya. Ayat doa di bulan Ramadan itu turun adalah di tengah-tengah ayat siam kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian ayyaman ma'dudat, kemudian syahrul ramadan, kemudian wa idza sa'alaka ibadi, kemudian uhilla lakum lailatas siyam, ya enggak? Jadi kan itu turun di tengah-tengah. Maka doa ini merupakan jantung bagi bulan Ramadan. Doa merupakan jantung bagi bulan Ramadan. Setiap antum menulis apapun, jangan lupa antum titipkan doa kepada guru antum, kepada Syekh Bil Aid Hamidi hafizahullah ya, kepada guru-guru beliau yang telah mendahului beliau ya, kepada kami yang kepada guru-guru antum lah pokoknya, kepada umat Islamiyah semuanya, agar Mesir ini juga aman. Udkhulu Misra insyaallah. Amin. Jangan sampai yang baru sampai ini. Pengalaman kami dulu pernah dievakuasi 2011. Saya 2011 dipulangkan dulu. Evakuasi sebanyak 5.500 mahasiswa Indonesia dulu dievakuasi. Yang pertama hilang dari Mesir itu Brunei. Ketika Saurah dulu 2011, revolusi Mesir. Ketika diturunkan Mubarak, Presiden Mubarak sebelumnya, ini harus kecil dikit. Ketika diturunkan Presiden Mubarak, naik Mursi, Presiden Mursi, ya kan? Itu semua militer perbatasan turun di sini. Semua militer perbatasan turun ke Hel Ashir, ke Hesabit, semua turun. Tank-tank, panser itu semua duduk di jalan semua. Dulu cukup mencekam keadaannya. Kami itu selama berapa 2 minggu tu makan Indomie aja dari KBRI. Ya. Habis itu Indomie telur. Jadi telurnya itu macam-macam. Ada telur mata sapi, telur yang buat menu sendirilah. Anwa'ul baydha ini ya. Jadi macam-macam lah. Jadi alhamdulillah kami juga dievakuasi dulu. Alhamdulillah door to door dibiayai. Jadi kita doakan juga ya, setiap antum belajar doakan untuk keamanan Mesir, dan kita yakin insyaallah Mesir ini akan selamat sebagaimana firman Allah udkhulu Misra insyaallah amin. Ini adalah benteng pertahanan terakhir Timur Tengah Mesir ini. Perlu kita ketahui ini. Ya, perlu kita ketahui ini. Enggak tahu kita kalau kita bicara masalah politik ini panjang. Ya pokoknya kita berdoa aja lah, jangan sampai baru sampai ini langsung dievakuasi, nanti nggak bisa balik lagi. Ya seperti itu, seperti yang terjadi pada Zaujah Ana, pada istri Ana itu. Udah pulang ya. Istri Ana gitu, baru sampai 1 bulan ke sini dievakuasi. Ada yang nggak mau pulang ketika itu. Ya, jadi kita sama-sama berdoa. Kemudian kita perkuatkan niat juga ketika belajar khot. Perkuatkan niat. Masalah niat ini pernah Anda ceritakan kepada talabah sebelumnya. Ya, antum kenal Syekh Yusri Jabir? Kenal nggak? Mursyid Tariqah Syaziliyah. Ya. Jadi Syekh Yusri yang di Muqattam, ya, guru kita, ya, Syekh Yusri Jabir Al-Hasani Al-Azhari, ya.
menantu beliau tu Syekh Ali Jumaah, Syekh Usama Azhari, itu menantu beliau itu. Ya, Kementerian Wakaf sekarang itu menantu beliau. Jadi Syekh Usama Azhari menikah dengan anak Syekh Yusri. Beliau itu pernah belajar khat sama Syekh bin Aid Hamidi. Itu Syekh Yusri. Jadi suatu hari ketika itu tahun 2014 saya ingat Ana satu kelas angkatan dengan Syekh Yusri belajar khat. Jadi Syekh Yusri membawa siapa? Beliau datang di situ. Beliau, isteri beliau, almarhumah isteri beliau, kemudian anak beliau Zainab dengan Isra menantu beliau. 4 orang datang belajar, minta belajar sama Syekh Bin Aid, minta belajar khat dari nuqtah. Ya, beliau seorang doktor ahli bedah jantung yang sangat dikenal di Mesir, seorang mursyid tariqah Syaziliyah, ya, ahli hadis di Mesir, tapi mau belajar khat sama Syekh Bin Aid. Kami heran kami. Ini orang sudah sesibuk itu, tapi mau meluangkan waktunya untuk belajar khat. Apa rasa? Kami terkagum-kagum kayak gitu kan. Anak duduk di depan beliau, itu beliau di situ, anak di sini, satu meja bundar itu anak duduk gitu. Lihat beliau nulis itu. Dari nuqtatan beliau nulis kan. Pas kebetulan satu hisah kami. Kalau saya dulu alhamdulillah dikasih hisah 3 jam sama Syekh. Spesial dikit lah. Karena alhamdulillah lah. Kalau yang lain kelas hisah sa'ah. Yalah, ruh. Ukhruj. Syekh enggak pernah ngomong amiyah, maaf. Ukhruj, khalas. Ya man, ukhruj khalas. Intahal hisah. Mukhlis, Rafiki, usbuta huna. Ana dari jam 8 sampai jam 11 enggak dikasih keluar. Kadang-kadang kuliah terlambat terus. Okey, jadi Syekh Yusri ini beliau ya belajar sama Syekh bin Aid. Itu kami kan penasaran itu. Akhirnya penasaran kami ini kami tanya sama beliau. Syekh, antum sudah tabib, Syekh. Kemudian antum mursyid, kemudian antum muhaddis. Yang mana antum setiap hari Sabtu ngajar Sahih Bukhari di Masjid Azhar di Mizallah itu, di Mizallah itu. Ya. Kenapa antum belajar khat lagi ya, Syekh? Kami tanya. Jawaban beliau apa? Ya beni, kata beliau. Wahai anakku, kata beliau. Anta hafizta al-hadis al-awwal min arba'in Nawawi? Naam, Syekh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ilal akhir. Aywa, naam. Saya mau menerapkan, saya mau mentadbikkan niat saya belajar khat itu untuk menulis mushaf dengan tangan saya. Saya mau belajar khat agar saya bisa menulis mushaf dengan tangan saya. Kitabatan wa dirayatan. Jadi seperti itu. Itu niat beliau. Kami ketika itu langsung tersentak sama, terdiam kami. Diam azan. Ini mana soal sini kita? Ya. Soal di sini ya? Ya, sampai sini. Boleh nak? Itu masih ada acara lagi setelah ini? Apa? Bisa diundur. Kumpul sama anak-anak. Nanti. Kalau misalkan boleh kita sebutin nama muksanya terus antum lanjutin doa nggak? Boleh. Haruslah sebutin. Kita doakan beliau harus. Dari Singapura. Dari Singapura. Masya Allah. Sekarang harus tuh penutupan doa. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dulu, mungkin 1-2 orang lah gitu. Allah. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan Syekh Yusri itu belajar khat adalah untuk menulis mushaf dengan tangan beliau. Walaupun untuk menulis indah seperti Al-Quran yang kita lihat itu mustahil bagi beliau, karena
Kalau kita bilang mustahil ya karena beliau pun belajar sama Syekh Bilal pada saat itu cuma 3 bulan. Tapi beliau punya niat. Nah, habis itu beliau tekankan dengan apa? Dengan hadis lagi. Man hamma bi hasanatin fa in amila biha, ya. Barang siapa yang bertekad, berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, kalau dia mengerjakannya Allah tulis 10 pahala. Kalau dia tidak melakukannya, Allah tulis 1 pahala. Tapi barang siapa yang berniat melakukan kejahatan, dia tidak melakukannya, Allah tulis 1 hasanah. Kalau dia melakukannya, baru Allah tulis dosanya. Ya, sebegitulah rahmat Allah. Jadi beliau berniat demikian, walaupun kadang-kala beliau mungkin tidak akan menulis Al-Quran dengan tangan beliau, tapi yang beliau aplikasikan apa? Niat. Makanya antum yang di Afan ini, yang mau belajar khat ini, antum niat, ya, ibadah minimal antum niat juga apa, maksimalnya apa, semaksimal mungkin antum niat, ana bisa nulis mushaf. Ya, ana bisa menulis mushaf dengan tangan ana. Apalagi yang ikhwan-ikhwan ya, ana nulis mushaf ini sebagai mahar pernikahan ana, Masya Allah. Seperti Ustaz Yasir kemarin ya. Ustaz Yasir kemarin itu ketua ahli Hamidi kami, ya, beliau itu nulis mushaf dengan tangan beliau dijadikan sebagai mahar. Kenapa? Karena emas sudah mahal sekarang. Ya, jadi seperti itu. Ya, kan keren itu. Dan maharnya ditulis dengan tangannya sendiri kan, mushaf. Nah, jadi seperti itu, minimal antum niat. Jadi kami pada saat itu apa? Kami semuanya kaget kami. Kami tanya satu sama lain, antum niat antum itu apa? Mau ikut musabaqah. Jadi kami niat dulu itu, oh ini gimana caranya nih RCK tahun ini minimal targetnya dapatlah juara. Belajar untuk musabaqah, belajar, jangan seperti itu. Kita niat belajar khat juga untuk ibadah. Ya, alhamdulillah Syekh kita, Syekh Bilal Hamidi, beliau sudah menulis 8 mushaf. Mushaf yang ke-8 beliau tulis. Mushaf sekarang yang sedang beliau selesaikan apa? Mushaf namanya Mushaf Rahalah. Yaitu mushaf adventure beliau. Kemanapun beliau pergi, ke negara mana beliau pergi, beliau tulis. Ya, beliau tulis 1 ayat, 2 ayat. Beliau kemana, misalnya beliau ke Dubai, beliau tulis. Ayat selanjutnya, beliau ke Jakarta, beliau tulis. Beliau ke Afrika Selatan, beliau tulis. Bahkan ya sekarang sudah mencapai mushaf yang ke-8, Mushaf Rahalah Syekh Bilal Hamidi, alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Ini aja yang bisa Anda sampaikan. Ini pun sudah waktu Isya. Ya, nanti kalau mau ada pertanyaan, ahlan, bisa diperluaskan dalam pertanyaan. Hadza kami serahkan kepada moderator insyaallah. Terima kasih banyak. Cek. Terima kasih banyak Ustadzuna Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustadz Mukhlis atas pemaparan serta sharing ilmu kepada kita, berbincang-bincang ilmu, pengalaman yang sangat luar biasa, yang memang experience is the best teacher ya. Beliau mengaplikasikan pengalaman beliau dengan dituangkan dengan cerita-ceritanya. Maka kita akan menuju sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman Afanin, terkhusus yang hadir di acara kali ini, ingin menanyakan langsung kepada beliau, bisa ditanyakan. Kita tidak membuka untuk banyak orang, mungkin sekitar 2 sampai 4 orang, 2 banin, 2 banat. Ya, ahlan wa sahlan. Boleh angkat tangannya. Tadi katanya Ustaz Evan udah ada banyak pertanyaan nih. Yang benar ada pertanyaannya. Jangan malu-malu. Ini Ustaz Mukhlis mungkin berapa bulan lagi? Kalau bisa besok pulang apa? Ya, mumpung ada Ustaz Mukhlis di sini. Berani bilang lagi. Pada susah nanti kita harus ketemu lagi. Ahlan wa sahlan, yang mau nanya dari Banin mungkin didahului. Ustaz Izzat. Ustaz Izzat. Masyaallah. Saya pengen nanya. Mohon didengar. Apakah khat itu salah satu minat seseorang yang harus memiliki bakat atau tidak? Apakah kebagusan tulisan seseorang itu dilihat dari bakat atau dari istiqomah dia? Apakah khat itu termasuk salah satu sesuatu yang diraih menggunakan bakat? Ya, paham. Ya. Pertanyaannya ini sekalian Ya. ditasjil Ustaz. Oke. Pertanyaan dari Al Ustadz Izzat itu perihal apakah khat itu dia gorizah tobi'iyah
yaitu bakat, ataukah dia muktasabah, dicari dan istiqomah dan mendapatkan? Ya. Langsung jawab. Ada pertanyaan lagi. Bismillah. Baik. Yang pertama, sebenarnya tidak ada dalam materi Ana nggak sempat Ana sampaikan. Apakah khot ini bakat atau bukan? Jawabannya bukan. Semua orang bisa belajar khot. Ini huruf apa khot ini? Yang kita tulis huruf apa? Huruf Al-Quran. Al-Quran itu siapa? Kalamullah. Seperti semua orang itu bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau kita bilang khot itu bakat, hanya mereka-mereka yang punya bakat seni aja yang bisa menulis khot. Ya. Dan ada syaratnya. Itu tergantung daripada metode pengajaran. Kalau kita terapkan metode, misalnya kita nulis di papan tulis itu, kemudian kita paksakan murid untuk mengikuti tulisan kita tanpa kita punya metode nuktah, misalnya yang kita terapkan seperti Manhaj Hamidi ini, tanpa punya metode yang terstruktur, ya, itu bisa jadi bakat. Ya, kayak metode yang di Indonesia, maaf ini bukan memperjelek metode mereka misalnya ya. Kayak metode yang selama ini kita belajar yang sebelum Manhaj Hamidi. Tulis di depan dengan khat diwani, kita ikut. Enggak diajarkan satu huruf per huruf. Enggak diajarkan, enggak punya syaklul handasi, enggak punya busalah, ya kan? Enggak punya busalah, enggak punya syaklul handasinya. Ya, enggak punya miqyasnya. Langsung diajarkan seperti itu orang yang punya bakat aja yang akan bisa. Tapi Manhaj Hamidi membantah yang demikian. Manhaj Hamidi, siapapun dia, punya bakat atau tidak punya bakat, insya Allah dia bisa mempelajari khat. Ada kelebihannya, orang yang punya bakat itu biasanya dia lebih cepat karena dia sudah punya kemampuan. Ya, yang enggak punya bakat ini, apakah dia tidak bisa? Bisa dengan diasah dengan metode pengajaran kita. Karena kita semuanya punya mizan. Seperti orang belajar musik, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita juga dalam khat punya busalah, punya kemiringan. Kita ajarkan punya al-wihdah al-qiyasiyah, nuqtah. Jadi semuanya kita punya rumus. Ya, 2 tambah 2 sama dengan 4. Enggak ada 2 tambah 2 sama dengan 22. Ya, kita juga punya manhaj. Dan yang enggak punya bakat ini bisa diasah dengan metode yang kita terapkan, dan itu terbukti. Dan itu sudah terbukti. Ya, berapa banyak orang yang punya bakat sebelumnya tapi dia bisa menyelesaikan ijazah dengan jaudah, dengan kualitas yang bagus. Alhamdulillah. Dan itu terbukti. Sudah dijawab oleh Afanin dan dengan Manhaj Hamidi ini insyaallah. Ya, tafadhol. Makasih Ustaz Izat. Sudah aman Ustaz Izat? Nah, ada pertanyaan lagi, sekarang kita pindah ke Banat ya. Kita selingkan. Banat ada. Oh ya, boleh. Mau pakai ini atau suara? Ada ya, suara. Gimana cara antum ngatasin ketika merasa karena susah gitu ya, pas latihan programnya gitu, mungkin nggak salah lagi, terus apa yang menjadi pemicu semangat antum gitu untuk ya udah terusin terus berusaha untuk selesai. Ya. Dari Ustazah siapa? Salwa. Ya, ada pertanyaan bagaimana obat dari rasa kebosanan ataupun bagaimana motivasi jika dikoreksi salah-salah terus kan? Apa motivasi dari Ustadz Mukhlis untuk tetap melanjutkan dan istiqomah bisa sampai sekarang? Ya. Tadi dalam materi Ana pernah Ana ceritakan kan? Ana juga pernah ngambil huruf H itu, H diwani jali itu, H bulat itu. Dan kemarin juga Ana pernah cerita ke murid Ana yang sedang ngambil H bulat itu, Ustazah Munawarah itu. Saya bilang sama Ustazah Munawarah, saya dulu ngambil H ini itu 12 hissah. 1 bulan saya ambil satu huruf H. Sama Syekh Bilin dari jam 8 sampai jam 11. 12 hissah. 1 bulan. Itu huruf H. Sampai saya teriak di luar itu. Saya keluar dari pintu markas, di luar, wah, saya teriak tuh. Aduh, enggak lewat. Gimana caranya ini? Akhirnya saya perhatikan lah. Yang tasih beliau tuh sudah sampai berapa itu? Ini cerita dulu ya, nanti. Sampai dah berapa lembar? 12 lembar, 13 lembar itu. Saya taruh semua. Ini kayak gini. Yang mana yang betul tuh? Ternyata apa? Ketika beliau Syekh mau ngelewatin itu, kata beliau, ya Mukhlis, ana sa'asiruka khamra, kata beliau. Paham maksudnya? Sa'asirukum khamra. Sa'asiruka khamra. Saya mengeluarkan inti. Sa'asiruka khamra.
Jadi anggur itu diperas dalam surat Yusuf itu. Anggur diperas itu sehingga mengeluarkan betul-betul sarinya. Saya mau betul-betul menguji kamu. Karena khot itu bukan hanya kepintaran, khot itu bukan hanya kebagusan tulisan. Khot itu mengajarkan kita kesabaran dan fokus. Dan terbukti ini, orang yang belajar khot dia akan lebih fokus. Kenapa? Karena setiap dia nulis, dia harus fokus. Kalau dia nggak fokus, buyar. Khot itu mengajarkan fokus kesabaran. Jadi apa yang pertama Anda jawab? Sabar, yang pertama. Kemudian, sebagai seorang guru, ketika melihat muridnya sudah hampir putus asa kayak itu, antum pun jangan terlalu syadid. Makanya tadi Anda bilang apa? Guru juga harus paham psikologi murid. Udah, taib, ini lewat. Nanti akan ada lagi diselangi dengan huruf selanjutnya. Ini bagi guru, diselangi dengan huruf selanjutnya. Nanti ketika ketemu huruf itu, tancap gas lagi. Oh ini kemarin memang harus seperti itu. Ya, tapi bagaimana kita bagi seorang murid? Seperti tadi Ana bilang sabar. Kalau Ana dulu ya, Ana itu kalau sudah bosan kayak gitu 12 kali itu Ana enggak itu. Ya udah, Ana pulang ke rumah buka YouTube, lihat huruf tulisan-tulisan para kaligrafer, Ana lihat. Tulisan-tulisan kaligrafer, Ana lihat aja, enggak mau nulis karena memang enggak mau nulis. Udah bosan, kamu nulis. Jadi apa? Ana lihat aja. Lihat aja sambil baca-baca kitab lain kan. Kadang-kala itu apa? Saking kebawa mimpi ya. Saking kebawa itu. Jadi setiap ada misalnya saya baca kitab itu ada huruf H, saya tulis H itu. Jadi kemana-mana kadang kalau naik 80 coret itu ya. Jadi dibayangkan H itu. Saking segitunya dulu pernah dan itu saya rasakan. Tapi al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya, makanya tadi di awal-awal Anda bilang, kalau antum masuk Afanin nggak kuat, keluar aja dari sekarang. Afanin nggak perlu banyak murid, banyak yang daftar ke Afanin. Betul nggak? Betul. Saya lihat itu. Saya pernah tasih 40 orang. 3 jam tuh 40 orang. Dulu kami cuma 2 orang pengajar, setelah para pendiri pulang itu cuma 2 orang pengajarnya. Ana sama Ustaz Rafiki jil kedua di Afanin, generasi kedua. 40 orang, 80 orang murid kami, saya 40 orang nggak bisa bernafas saya tasih itu. Orang Malaysia, karena orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand antri itu mau masuk Afanin dulu. Orang Brunei antri itu dulu. Sekarang mereka sudah punya markas masing-masing. Tapi kayaknya mereka yang guru-gurunya udah pada pulang. Kalau mereka tahu masuk Afanin lagi pasti. Udah mulai belum? Ada orang Malaysia masuk? Ada kan? Dulu orang Malaysia, Thailand banyak kali itu. Makanya saya cakap Malay itu fluence. Saya boleh cakap Malay. Ya, sampai mereka kata, Ustaz, antum Malay ke? Kita serumpun Aceh, serumpun. Ya. Dan seperti itu Ustaz ya. Yang penting sabar, tetap sabar. Kalau antum sudah terlalu bosan itu ya, lihatlah tulisan-tulisan para kaligrafer. Ya, seperti itu yang bisa kayaknya pengalaman Ana itu ya. Pengalaman Ana ya. Sekali lagi lah pada gurunya. Kalau udah lihat muridnya kayak gitu, apalagi akhwat ya, yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Antum paksakan patah mereka, besok akan datang lagi. Ya, jadi seperti itu. Tamam, Ustaz. Baik, Masya Allah. Cukup Ustazah. Ustaz, jangan terlalu syadid. Cukup jawabannya, cukup. Ada pertanyaan selanjutnya dari Banin. Itu. Ada 2 orang ya, Masya Allah. Padahal dari mulai Ustaz Zidan dulu ya. Nanti habis itu Ustaz Zidan. Nanti bareng aja satu pertanyaan, mungkin dilanjutkan sama pertanyaan antum. Ustaz Ilyas nanti bisa jawab dua-duanya. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat suaranya Ustaz. Izin bertanya Ustaz, mungkin semua dari kita di sini pasti sudah menulis atau akan menulis. Kalau diperhatikan dengan secara seksama, dengan tempo singkat-singkatnya, yang di dalam Prosa Yusuf Janun itu Ustaz, ada tertulis di situ Baba Yusuful Awlad ataupun Sabir Syatir. Atau nanti yang lain mungkin Yasraf Haliban. Apakah kalau dilihat dengan teliti Ustaz, seolah-olah itu tarbiyah, sulukiyah seorang. Apakah hanya sekedar nasihat biasa saja atau ada mengandung unsur tasawuf? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dilanjutkan sama pertanyaan Ustaz Zidan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin tanya Ustaz. Apa langkah selanjutnya kita setelah kita mendapat ijazah? Ya. Dua pertanyaan dari Al-Fadil Al-Ustadrian dan Al-Fadil Al-Ustad Zidan Samudra. Dari Ustadz Rian bertanya bagaimana perihal tulisan yang ada di bukunya Ustadzu Asatidatina, Ustadz Yusuf Dannun rahimahullah, yang beliau menulis di tarkib itu ada Baba Yuhibbul Aulad, terus dan kalimat Al-Wihdatul Arabiyah dan yang lain-lainnya, Sobirun Syatir. Apakah itu ada makna tersirat dari kalimat-kalimat itu dan apakah berkaitan dengan ilmu tasawuf? Terus yang kedua, pertanyaan dari Al-Ustadz Zidan, apa strategi ataupun planning dari orang yang sudah menyelesaikan ijazah dan kedepannya sebaiknya akan menjadi apa gitu ya? Itu Ustadz Zidan. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan ijazah. Tafadhol Al-Ustadz Mukhlis. Rahasia buku Yusuf Zannun ya. Nah, jadi kalau kita belajar di Qadrikah itu kan sebelum masuk ke Muhammad Izan kita pelajari Khurasah Ustaz Yusuf Zannun dulu. Nah, di Khurasah Ustaz Yusuf Zannun itu untuk apa kita belajar itu? Kenapa nggak kita langsung ke Muhammad Izan? Karena ngabisin waktu aja ya nggak? Toh nanti di Muhammad Izzat hurufnya itu lebih mukormat kayak gitu, lebih moyong-moyong kayak gitu. Beda kayaknya jauh dengan Yusuf Zannun. Itulah tadi terjawab sama Ustaz, jawabannya Ustaz Izzat ya, Izzat Zidan. Oke. Terjawab daripada Ustaz Izzat tadi itu, khot ini bukanlah bakat. Dari Khurasah Yusuf Zannun itu hebatnya guru kita ya, gurunya Syekh Bil'in Ustaz Yusuf Zannun ini, beliau bisa menciptakan sebuah metode untuk mubtadi, untuk pemula yang nggak punya bakat sama sekali. Yang mana kalau kita perhatikan Khurasah Yusuf Zannun itu khotnya patah-patah, ya nggak? Patah-patah kan? Berbeda dengan Izzat kan, yang lebih halus kan? Kenapa? Karena itulah kita Manhaj Hamidi punya sistem. Yang mana kita yang nggak punya bakat sama sekali kita diajarkan dengan khot yang patah-patah dulu. Patah-patah karena kita memang nggak bisa langsung anak baru lahir, ayo ikut lari-lari, nggak bisa. Anak baru lahir duduk dulu dia, kemudian merangkak, kemudian baru bisa berjalan. Jadi itu yang dicetuskan oleh Syekh Yusuf Zannun. Kenapa setelah huruf Baba Yuhibbul Aulad itu tahu nggak? Pernah kita tanya, Syekh, kenapa fil awal Baba Yuhibbul Aulad? Kenapa itu? Beliau pernah menjawab dulu. Kenapa yang pertama Baba Yuhibbul Aulad sehingga terkenal dengan manhaj Baba Yuhibbul Aulad ya? Itu seorang guru ketika mengajar, antum jadikanlah murid antum itu seperti anak antum. Allah. Kembali lagi kepada tadi, Baba Yuhibbul Aulad. Antum pahami fisiologi murid antum. Ya, bedakan antara lelaki dengan perempuan. Dia mampu nggak kalau saya keraskan? Dia mampu nggak kalau asiruhu khamra? La, khalas. Berarti namshi kama masya. Kita berjalan sebagaimana dia nulis, kita ikuti alur tulisan dia. Baba Yuhibbul Aulad, sabir syatir yashrabu haliban. Ya, ra'id akhadha ridaan. Ya, sabir syatir. Sabir, kamu bersabar. Di situ kan ada filosofi lagi. Belajar khot ini perlu kepada kesabar. Sabir syatir. Syatir la tashrab halib. Makanya kita juga ketika selesai ijazah kita ada namanya pembagian halib. Akhadha ridaan. Ya, ra'id akhadha ridaan. Jadi dan apa? Setelah kita sabir, syatir, ya, kita sudah selesai perjalanan khatat kita, akhadha ridaan, kita dapat ijazah, akhadha rida, dapat hadiah, dapat ijazah. Kemudian ada pertanyaan, saya jawab pertanyaannya Ustaz Zidan, kaifa kanat safratuka kakatib? Ustaz, selesai ijazah itu bagaimana perjalanan khat kita Ustaz? Ya, nyambung kan? Nyambung semuanya kan? Ya kan, itulah Syekh Yusuf Zannun mencetuskan, kaifa kanat safratuka kakatib? Bagaimana perjalanan kamu sebagai penulis khat yang sudah mendapatkan ijazah? Apa yang harus saya lakukan? Kata Syekh Bil'in Hamidi, zakatul ilmi, tetap zakat ilmu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu wa naqis ala khairukum man ta'allama al-khatta wa 'allamahu. Boleh kan? Boleh. Semua guru mau ilmun yuntafa'u bihi.
Ya kan? Semuanya mau ilmu yuntafa'u bi. Masa kita sudah mengajarkan murid kita, sudah bertahun-tahun kita ajarkan, masa dia nggak mau mengajar, putus sampai dia. Kita juga mau dapat pahala jariah. Kalau kita sudah dapatkan ijazah, minimal harus kita ngajar, wajib zakat ilmu. Ilmu perlu dizakati. Di sini ada kalam, ini saya terjemahkan langsung. Ya. Ada kalam Arif juga ini. Mengajar at-ta'allum laisal akhir, kata beliau. Mengajar itu bukanlah posisi akhir, walakin tapi bagian daripada as-sirah awis safar, ya. Tapi dia itu langsung saya terjemahkan biar enak lah. Mengajar bukanlah posisi akhir. Perhatikan kalamnya ini. Bagus. Tapi dia itu adalah bagian daripada perjalanan. 5 ayat tawakkul. Orang yang berhenti belajar saat mulai mengajar, perlahan-lahan dia akan kehilangan kepekaan. Ad-dunya tataharrak, ya. Dunia ini bergerak. Wan nasu yataghayyar, dan manusia berubah. Dan pengetahuan kita tidak pernah benar-benar akan selesai. Jadi ilmu ini luas. Tanpa belajar, pengajar hanya akan mengulang. Perhatikan kata beliau. Tanpa belajar, pengajar hanya akan mengulang. Kita pengajar, nggak pernah belajar lagi. Kita hanya sekedar mengulang, bukan membimbing. Tanpa belajar, pengajar hanya mengulang, bukan membimbing. Sebaliknya, orang yang belajar sebenarnya sedang bersiap untuk mengajar. Nah, orang yang belajar sebenarnya dia sedang bersiap-siap untuk mengajar, bukan selalu di kelas, ya. Tapi belajar itu bisa melalui lewat sikap, cara kita berfikir, tariqatul hayah, dan cara kita hidup. Setiap pemahaman yang jujur, setiap pemahaman yang konsisten dan jujur hampir selalu ingin dibagikan, entah melalui cerita atau sebuah sikap atau contoh atau tindakan sederhana. Wa min huna, dari situlah ilmu menemukan nafasnya. Masya Allah kalamnya. Dari situlah ilmu menemukan nafasnya. Belajar dan mengajar bukan laisa syai'an mutafarriqain. Belajar dan mengajar bukanlah dua peran yang terpisah. Ya, keduanya saling menghidupi. Saat seseorang mau belajar dengan rendah hati dan mengajar dengan terbuka, pengetahuan itu tidak akan membeku. Ia akan terus bergerak, tumbuh dan memberi manfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, bal li ghairihi, tapi juga bagi orang lain. Kalam hikmah bagus sekali, sesuai dengan perayaan Ustaz Zidan. Apa kaifa kana safratuka kal katib alim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadza maulana. Fadhal. Barakallahu fikum ala hadhil ijabah. Ustaz Rian dan Ustaz Zidan, tamam ya, alhamdulillah. Ini ada mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir dari Banat. Oh ada, tafadhal Ustazah. Selain banyak latihan, sabar dan istiqomah, apa ada cara lain agar membuat seseorang mahir dalam khat? Selain latihan, istiqomah dan sabar, apakah ada cara lain untuk orang bisa mahir dalam khat? Hadir. Ya, banyak sebenarnya caranya, ya. Salah satunya apa? Kalau antum baca Al-Quran, ya, Al-Quran itu kan sebagaimana kita katakan itu kalam Allah, kan dia itu mukjizat. Dan semua ilmu yang kita pelajari ini kita khidmah kepada apa? Al-Quran. Kepada Al-Quran. Apapun ilmu yang kita pelajari kita khidmah kepada Al-Quran. Nah, kalau antum baca Al-Quran, apalagi Al-Quran sekarang banyak ditulis dengan khat nasakh itu, ya. Coba jangan hanya sekedar baca. Pelajari, lihat di situ lekuk-lekuk musalah hurufnya, penulisannya, antum bayangkan sambillah antum hafal. Antum bayangkan, ya. Memang kalau misalnya yang utama itu kasratul mashki, al-khattu makhfiyun fi ta'limul ustad wa qiwamuhu fi kasratil mashki. Harus banyak latihan, memang betul. Itu apapun ilmu harus banyak latihan. Antum mau hafal Quran juga harus banyak
Murajaah. Al-Quran itu bukanlah yang antum hafal, tapi yang antum murajaahkan. Antum dah hafal, hafiz 30 juz. Murajaahnya bagaimana? Nggak pernah murajaah, sama aja. Ya, begitu juga khot, ya. Memang harus banyak kasratul maski, tapi cara lainnya bisa dengan cara melihat. Antum ketika antum baca Al-Quran, antum tadabburi itu. Selain antum tadabburi maknanya, tadabburi tulisannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi khattot ini ya. Ini kita lihat dari sisi khattot. Ya, begitu juga kalau orang khattot itu lihat tulisannya. Kalau kita sudah bisa memperbaiki itu, salahnya nggak pas ini. Ya, ini tulisannya alifnya terlalu panjang ini. Tapi kita bisa menikmati. Ya, kalau orang yang belajar khot, semuanya indah kali ya, indah kali. Tapi kalau orang udah belajar khot, paham dia. Jamil lakin